Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 17 Maret 2026, tertulis dalam surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 5. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Namangi do maaun waing tuho ale inang sori pada. Dada songo patik nai baru na sinuraton tuho. Na dihita siam mulana ido. Naing masih haholongan hita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita membaca konteks surat ini secara utuh, Yohanes memperingatkan tentang munculnya penyesat-penyesat di tengah jemaat. Untuk menyebutkan persekutuan jemaat, Yohanes memakai kata anak-anakku dan ibu dalam ayat 1 dan ayat 5 yang merujuk pada semua anggota jemaat pada masa gereja mula-mula. Pada waktu itu orang percaya sangat dikenal dengan keramah tamahan kepada semua orang, termasuk kepada para pengajar-pengajar keliling. Keramahan itu akan berpotensi terbukanya pintu bagi pengajar sesat untuk merusak kemurnian ajaran Kristus. Jika semua pengajar diterima tanpa seleksi, akhirnya ajaran sesat bisa masuk ke dalam jemaat. Maka Yohanes menekankan dua hal yang harus berjalan bersama, yaitu kasih dan kebenaran. Nas kita hari ini berbicara tentang perintah untuk saling mengasihi. Dan Yohanes berkata, hal itu bukan perintah baru, tetapi perintah yang telah ada dari mulanya. Artinya Yohanes tidak membawa doktrin baru. Ia hanya mengembalikan jemaat kepada ajaran Yesus yang asli, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Sahabatku semua, kita pun diingatkan saat ini tentang kasih yang murni yang harus kita hidupi. Kemurnian ajaran kasih itu harus kita bagikan dan terima dalam kebenaran. Hal ini menjadi penting kita renungkan karena pertama, kasih tanpa kebenaran bisa menjadi kompromistis. Saat ini sering muncul pemahaman bahwa mengasihi berarti menerima semua hal tanpa batas. Kadang orang berkata, kalau kita mengasihi, kita tidak boleh menegur atau menolak sesuatu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih yang sejati tidak membiarkan orang lain hidup dalam kesalahan. Kasih yang benar justru berani mengatakan hal yang benar demi kebaikan orang lain. Yang kedua, kebenaran tanpa kasih akan menjadi kekerasan. Di pihak lain, ada juga orang yang sangat menekankan kebenaran, tetapi menyampaikannya tanpa kasih. Akibatnya, kebenaran yang seharusnya membawa hidup justru terasa seperti penghakiman dan meninggalkan luka bagi orang lain. Padahal, teladan Yesus menunjukkan bahwa kebenaran selalu disampaikan dengan hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Mari sahabatku semua, nyatakan kasih dalam kebenaran dan nyatakanlah kebenaran itu dalam kasih. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.